Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jabbar, al-wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin man utiyal hikmah wa ma'adinir rahmah wa fasl khitab fakana awwala da'in ila tariqis shawab. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala man kanat hasanatuhu la tuhsa an-nabiyil mustafa wa rasulil muqaffa wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat berserta salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di dalam belajar hadis pada kitab Targhib wa Tarhib. Satu harapan dan satu doa, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dan saksikan dari pelajaran hadis yang sebelumnya bisa memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Di sisi lain, Al-Fakir juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala amaliyah yang kita lakukan di Ramadan kemarin seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala dosa dan kesalahan kita diampuni dan pada akhirnya mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba-hamba Allah yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas Ramadan, maka kita berharap tidak meninggalkan sedikit pun daripada aktivitas kita yang pernah kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita rajin untuk berjamaah, maka ketika Ramadan telah berlalu, jangan tinggalkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau di Ramadan kita rajin untuk bertadarus Al-Quran, juz demi juz kita khatamkan, maka selepas Ramadan pun jangan kita lupakan untuk membaca Al-Quran. Dan apabila kita sering bersedekah, sering melakukan amal baik, menjaga lisan kita dari berbuat bohong, berkata bohong, menggunjing orang lain dan lain sebagainya, maka di luar Ramadan pun kita berharap tidak melakukan itu dan berusaha untuk beramal dengan amal yang baik. Dalam satu maqalah dikatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi hamba Ramadan. Yang dimaksud dengan hamba Ramadan adalah ketika Ramadan selesai, maka selesai pula ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Dan alhamdulillah kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau di pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang babul wudu, at-targhibu fil wudu'i wa fi isbaghihi, tentang keutamaan daripada berwudu,
Maka selanjutnya yang kita akan pelajari daripada kitab Targhib wa Tarhib adalah babul istinja, bab tentang istinja. Adapun Al-Fakir tidak membahas tentang bagaimana cara beristinja dan lain sebagainya, karena itu menjadi wilayah daripada pelajaran fikih yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Kiai Haji Ahmad Faisal. Tapi Al-Fakir di sini akan membacakan hadis tentang bahayanya kita kalau seandainya tidak beristinja setelah kita buang air besar ataupun buang air kecil, dan larangan-larangan dan lain sebagainya. Pada bab ini Al-Fakir akan membacakan beberapa hadis, di antaranya adalah tentang at-tarhibu fi adamil istinzahi minal bauli wa ghairihi. Ancaman dari tidak beristinja daripada buang air besar ataupun buang air kecil. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap hari ketika kita mengkonsumsi makanan, ketika kita meminum minuman, maka ada sisa-sisa makanan, ada sisa-sisa minuman yang keluar baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang. Maka kita pun membuang bagian-bagian yang kotor tersebut, yang najis tersebut, baik dari jalan depan berupa air seni dan lain sebagainya, ataupun dari arah belakang. Maka di saat itulah Islam sebagai agama yang mengajarkan tentang kebersihan, tentang kesucian, berusaha ya agar kita itu tidak menjadi orang yang kotor. Maka sangat diperhatikan bagaimana beristinja yang baik, sehingga sisa-sisa najis yang keluar baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang itu benar-benar bersih, tidak tersisa, baik di badan kita atau tempat keluarnya maupun di pakaian yang kita gunakan. Ya. Oleh sebab itu ada ancaman bagi orang-orang yang menganggap remeh daripada tidak melakukan istinja setelah dia buang hajat. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hubban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famararna ala qabraini. Pada satu ketika kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, famararna alal qabraini. Maka kemudian kami melewati dua kuburan. Faqama fakumna ma'ahu. Kemudian Rasulullah berhenti, maka kami pun para sahabat berhenti bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faja'ala launuhu yataghayyaru hatta ra'ada qumu qamisihi. Kemudian kami melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya berubah hatta ra'ada qumu qamisihi, sampai lengan bajunya bergetar. Fakulna ma laka ya Rasulullah. Maka kami para sahabat pun bertanya, ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala amma tasma'una ma asma'u? Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Fakulna wa ma dzaka ya Nabiyullah? Ada apa sebenarnya ya Rasulullah? Apa yang engkau dengar sedangkan kami tidak mendengarnya? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima adaban syadidan fi dzambin hayyinin. Dijawab oleh baginda Nabi SAW ketika para sahabat bertanya, melihat Rasulullah SAW bergetar tangannya, wajahnya terlihat berubah. Melihat keanehan tersebut, maka para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, kamu nggak dengar apa yang saya dengar? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, ini ada dua orang laki-laki
yu'adzabani fi kuburihima, yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburannya, azaban syadidan, dengan azab yang keras, dengan azab yang pedih, fi dzambin hayyinin, pada dosa-dosa yang dianggap enteng, pada dosa-dosa yang menurut orang tersebut dosa biasa, bukan dosa besar. Qulna fi madzalika, kemudian kami bertanya lagi, dosa apa itu yang dianggap ringan wahai Rasulullah? Qala kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Yang pertama nih, kuburan yang pertama, kata Rasulullah SAW, ini orang dia tidak beristinja setelah dia buang air kecil. Baik dia buang air kecil maupun buang air besar, dia tidak beristinja. Atau ada orang yang beristinja tapi tidak bersih istinjanya. Wa kana al-akharu yu'dhin nasa bilisanihi. Sedangkan kuburan yang satunya lagi ini, dia menghinakan atau meremehkan manusia bilisanihi, dengan lisannya, wa yamsi bainahum binamimati, kemudian dia jalan di tengah masyarakat menyebarkan fitnah, dan kemudian terjadilah permusuhan antara satu orang dengan orang yang lain. Fada'a bijaridataini min jaraidin nahl. Maka setelah mendengar keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan kedua orang tersebut diadab di dalam kuburnya, tadi yang pertama karena dia tidak beristinja setelah dia buang air besar maupun dia buang air kecil, yang satunya lagi adalah orang yang suka menghina orang lain, meremehkan orang lain, kemudian mengadu domba antara dua orang. Maka ketika mendengar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta kepada para sahabat jari data ini, meminta pelepah, dua pelepah, min jaraidin nahl, daripada pelepah daun korma. Faja'ala fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan itu pelepah daun korma, yang satu ditaruh di atas kuburan orang yang tidak istinja pada saat setelah dia buang air kecil, yang satu lagi diletakkan kepada orang yang suka mengadu domba. Qulna wa hal yanfa'uhum dzalika. Kemudian para sahabat pun bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah meletakkan pelepah daun kurma tersebut di atas dua kubur? Maka para sahabat bertanya, apakah pelepah daun kurma ini bisa bermanfaat ya Rasulullah? Qala na'am yukhaffafu anhuma ma damati ratbatain. Keduanya, dua pelepah kurma ini itu bermanfaat selama daun kurma itu masih dalam keadaan basah, masih dalam keadaan belum mengering. Itu bisa meringankan azab daripada orang yang ada di dalamnya. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dapatlah kita memahami betapa satu azab yang pedih, satu azab yang dahsyat itu bisa dirasakan oleh seorang muslim dengan satu dosa yang ringan, satu dosa yang dianggap remeh. Ada dosa-dosa besar, minal kabair, ada dosa menyekutukan Allah, ada dosa durhaka kepada orang tua, ada dosa lari daripada peperangan, ada dosa berzina, ada dosa menuduh orang berzina dan lain sebagainya. Itu termasuk dosa-dosa besar. Tapi ada orang yang diadab dengan adab yang pedih hanya dengan perkara dosa yang kecil. Jadi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa mengambil ada 3 kesimpulan yang kita bisa ambil. Yang pertama, bahwa istinja itu merupakan bagian yang penting sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana orang tersebut akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau di dalam rukun dan syarat saja tidak terpenuhi? Secara hukum fikih saja itu tidak sah, karena salah satu syarat sah daripada orang melaksanakan ibadah sholat, dia harus suci
fil badan wal makan. Dia harus suci di badannya, harus benar-benar suci, tempatnya juga ke pakaiannya. Kalau di badannya ada sisa najis, kalau di pakaiannya ada bekas sisa najis, ketika dia melakukan sholat, sholatnya meskipun khusyuk, meskipun sholatnya betul rukunnya, tapi kalau syaratnya kurang karena pakaiannya najis, maka sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang kita bisa ambil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ini adalah bahwa perbuatan mengadu domba, ya, meremehkan orang lain, meskipun itu perbuatan yang dianggap ringan, ini juga bisa menyebabkan pelakunya diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab yang pedih. Bukan nanti di hari kiamat, bahkan di dalam kubur pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengadabnya. Kemudian yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bahwa tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya kita meletakkan sesuatu. Seperti tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pelepah daun kurma untuk meringankan azab daripada orang yang ada di dalamnya. Ya, selama ini mungkin barangkali kita bukan dengan pelepah daun kurma, kadang kita taburkan di atas kuburan itu dengan menggunakan kembang yang masih segar, atau kita tancapkan batang pohon yang nantinya bakal tumbuh. Hal tersebut bermanfaat sebenarnya. Bagi siapa? Bagi orang yang ada di dalamnya. Meringankan azab daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Selagi kembang itu masih dalam keadaan basah, masih dalam keadaan segar. Selagi pohon itu tumbuh, ya. Kemudian selagi pelepah itu masih basah, maka itu akan meringankan daripada azab orang-orang yang ada di dalamnya. Para pemirsa Al-Husaini Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berusaha untuk menjaga kebersihan kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil seperti beristinja, membersihkan bagian depan pada saat kita buang air kecil. Bagaimana cara beristinja? Bahkan ketika kita masuk ke kamar mandi, kita diajarkan kaki mana yang kita dahulukan, kaki kiri atau kaki kanan. Karena masuk kamar mandi tempatnya syaitan, tempatnya jin, maka kita dahulukan dengan menggunakan kaki kiri kita. Ketika kita sudah berada di dalamnya, maka bagaimana cara buang air kecil? Maka tidak boleh kita dalam buang air kecil atau buang air besar dalam keadaan berdiri. Khususnya pada saat buang air kecil. Kita meniru apa yang ditirukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jongkok, dengan duduk, maka seluruh kotoran yang ada di kubul kita akan dikeluarkan. Baik dari jalan depan maupun dari jalan belakang. Bahkan dilarang kita menghadap ke arah kiblat. Dilarang kita tidak menggunakan penutup kepala. Itu sebagai bagian dari menjaga diri kita daripada penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Makanya orang yang masuk ke dalam kamar mandi, ya itu doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kotoran. Kemudian barulah kita beristinja. Ya, air yang kita gunakan, kalau sekarang ini kita masih menggunakan air. Ya, air yang digunakan adalah air tahir mutahhir, air yang suci mensucikan, kemudian membersihkan bagian kemaluan kita, membersihkan bagian belakang kita. Jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Sebab kalau kita tidak membersihkannya secara menyeluruh, maka pada saat nanti kita melaksanakan sholat, seolah-olah ada yang keluar. Dan itu adalah sisa dari apa yang tidak kita bersihkan. Dan itulah yang menyebabkan najis. Kalau kita tidak berusaha membersihkan, kemudian kita teruskan sholat kita, maka sholat kita menjadi sia-sia. Nah, para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, mungkin ini saja sebagai perjumpaan kita di awal pertemuan setelah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Fa insyaallah
Pada pertemuan selanjutnya kita akan kembali mempelajari tentang istinja itu sendiri, di mana kita boleh beristinja, di mana tempat yang dilarang untuk beristinja, dan doa apa yang kita baca. Nah, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian apa yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.